Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Fitria dari kelas PP 2020 dengan nomor induk mahasiswa 200-200-740-43. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai literasi baca tulis dalam jurnal ilmiah yang berjudul Menumbuhkan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar dalam Pendidikan dan Pengajaran. Yang pertama yang perlu kita ketahui adalah identitas jurnal, meliputi kategori bahasa, judul artikel menumbuhkan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pendidikan dan pengajaran. Penulis Arum Putri Rahayu, nama jurnal, Jurnal Paradigma, tahun 2015. Nah, kita memasuki pendahuluan, yang dimana berbahasa sangat erat kaitannya dengan budaya sebuah generasi. Pengaruh arus globalisasi mulai meninggalkan bahasa Indonesia dan terbiasa menggunakan bahasa gaul. Pemahaman bahasa itu sendiri sebagai fungsi sosial menjadi hal pokok manusia untuk mengadakan interaksi sosial dengan sesamanya. Jadi bahasa Indonesia sendiri perkembangannya tergantung pada pemakaiannya. Nah, bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bilingual, dwibahasa, dan multilingual, multibahasa. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang lahir karena suatu keputusan dan perencanaan. Dalam proses perkembangannya, bahasa Indonesia berkembang menjadi tombak kekuatan yang menyatukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sendiri digunakan sebagai bahasa nasional atau bahasa pokok yang digunakan dalam kegiatan formal maupun non-formal. Nah, kita memasuki peran dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat komunikasi, mempunyai peran sebagai penyampaian informasi. Kebenarannya tergantung terhadap kebenaran informasi tersebut disampaikan. Nah, disinilah fungsi bahasa sangat diperlukan sebagai alat integrasi sosial dan alat adaptasi sosial. Alat adaptasi sosial ini meliputi perbedaan adat, tata krama, dan aturan-aturan dari tempatnya berasal. Proses ini berjalan baik apabila terdapat sebuah alat yang membuat satu sama lainnya mengerti. Alat tersebut disebut dengan bahasa. Bahasa Indonesia versus bahasa gaul. Salah satu faktor yang mengganggu perkembangan bahasa Indonesia ialah pengaruh bahasa gaul, tidak bisa dipungkiri memang. Kalau itu dilakukan dalam bahasa lisan seperti SMS, Twitter, atau dalam petunjuk yang lainnya, atau dalam sebagainya, masih bisa kita pahami seiring dengan perkembangannya zaman ke zaman, khususnya di negara Indonesia, semakin terlihat pengaruh bahasa gaul tersebut. Penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat luar menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa, identitas bangsa pada saat sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan, generasi muda inilah yang banyak memakai bahasa gaul. Seiring dengan munculnya bahasa gaul dalam masyarakat, dampak jika itu terjadi, maka eksistensi bahasa Indonesia terancam terpinggirkan oleh bahasa gaul itu sendiri. Pentingnya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa bahasa Indonesia mampu mengurangi sensitivitas sosial dan politik, bahkan membalikkan sesuatu yang berkesan negatif menjadi positif. Jika kita tidak ingin bahasa Indonesia menjadi bahasa yang asing di negeri kita sendiri, maka keberadaannya senantiasa harus dipelihara, perkembangannya harus dicermati. Namun, lembaga bahasa, para ahli bahasa, dan pencinta bahasa tidak bisa bergerak sendirian, perlu dukungan oleh masyarakat dan sekitarnya. Urgensi bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya, dalam situasi santai dan akrab seperti warung, kopi, pasar, dan sebagainya. Itu tidak perlu memerlukan bahasa yang terikat atau dalam patokan. Nah, dalam situasi formal seperti kuliah, seminar, pidato, atau yang lain sebagainya, itu perlu mematuhi atau memperhatikan norma bahasa. Kemudian, ada macam-macam bahasa, ada variasi resmi atau yang digunakan dalam situasi resmi seperti pidato, kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, seminar, dan lain sebagainya. Bahasa resmi tersebut digunakan dalam pendidikan formal seperti di sekolah-sekolah. Sedangkan variasi seperti yang tidak formal digunakan di rumah, di warung, di jalan, dan lain sebagainya. Nah, upaya-upaya untuk menghindari agar penanggulangan untuk menjaga bahasa Indonesia sendiri sebagai identitas
identitas atau jati diri bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya usaha menanamkan dan mengembangkan pemahaman dan kecintaan dalam diri generasi bangsa. Kemudian, yang kedua, perlu adanya tindak nyata dari semua pihak. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional harus diutamakan penggunaannya. Yang keempat, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan dalam diri generasi bangsa dan juga masyarakat luas dengan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima, pemerintah Indonesia harus menekankan penggunaan bahasa Indonesia dalam film-film produksi Indonesia. Lalu yang keenam, meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah maupun di perguruan tinggi. Dan yang terakhir, upaya untuk membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dilakukan dengan jalur media massa dan jalur kepemimpinan. Dari uraian di atas, kita bisa simpulkan bahwasannya kalangan remaja menggunakan bahasa gaul adalah akibat dari perkembangan zaman yang kian mengalami kemajuan, baik di dunia pendidikan maupun sampai majunya teknologi, berkembangnya teknologi. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan untuk menjadi anak bangsa yang mempertahankan identitas negara sendiri, yaitu menggunakan bahasa nasional, bahasa Indonesia. Nah, sekian presentasi dari saya mengenai bahasa Indonesia sangat penting untuk kita jaga, untuk kita pelihara, untuk kita perhatikan sebagai bahasa nasional. Jadi sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.